Halo rekan-rekan semuanya, selamat berjumpa kembali di channel saya Ibing Project. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah yang namanya secara umum itu disebut bank kapasitor untuk sepeda motor. Kita akan mencoba melakukan sebuah bank kapasitor pada motor yang satu ini. Ini adalah bank kapasitor yang sudah saya buat. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara merangkai bank kapasitor ini. Namun sebelum itu kita akan melakukan pengukuran terlebih dahulu bahwa aki kondisi pada motor ini sekarang adalah tekor atau soak atau mati. Kita akan ukur dengan menggunakan multimeter ini. Oke Mas Bro, bisa bantu ukur? Nah, ini teknisi saya yang akan melakukan pengukuran. Ini yang hitam yang kesini. Nah, ini sudah dilihat hasilnya bahwa hasil pengukurannya itu 0,01 volt, artinya memang akinya ini mati. Nah, untuk membuktikan bahwa arus pengisiannya ini masih jalan di motornya, kita akan coba hidupkan motornya. Oke, coba setelah itu di kick starter. Oke, motornya sudah hidup. Silakan lakukan pengukuran kembali. Oh, ini masih nempel ya, masih nempel. Nah, kita dilihat di sini terbaca DC 7, sekian volt. Coba agak ditarik gasnya pelan-pelan. Apakah ada kenaikan tegangan? Ya, ada naik mulai sampai 8 volt. Oke, cukup. Kita matikan kembali. Saat dimatikan, tegangan kembali hilang. Oke, jadi kenapa tegangan saat diukur ini dia loncat-loncat? Karena ini dikarenakan aki pada motor ini sudah soak sehingga dia tidak bisa menyimpan arus, membuat tegangan tidak bisa stabil pada motor ini. Maka tegangan yang dibaca oleh multimeter ini akan meloncat-loncat. Ini bisa dibuktikan dengan kondisi pada saat kita mencoba menyalakan lampu sen atau klakson, maka lampu sennya biasanya tidak akan bisa berkedip-kedip seperti normal. Kita akan coba nyalakan lagi motornya, Mas Bro. Oke, hidup. Kita coba nyalakan lampu sen. Oke, ini tombol lampu sennya agak racing. Oke. Nah, lihat kedip-kedipnya itu kan tidak, kadang ada kadang enggak, tidak normal ya. Oh ya, coba klakson dulu. Ya, cukup kencang tapi masih ada bunyi kayak krekek-krekek gitu, tidak stabil. Itu karena akinya yang soak. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah ini adalah bank kapasitor yang sudah saya rakit sedemikian rupa. Ini saya rakit secara paralel, artinya dari tiap kapasitor ini minusnya dihubungkan dengan minus tiap elko atau kapasitor, dan positifnya dihubungkan dengan positif tiap elko. Kita bisa lihat skemanya seperti ini. Ini bagian positifnya disambungkan, dan ini bagian negatifnya saya sambungkan kembali. Lalu nanti dibuat kabel untuk koneksinya, untuk merah yang positif dan yang hitam untuk yang negatif. Kemudian bagaimana cara saya menentukan nilai dari kapasitor yang akan dipakai? Saya akan memberikan sebuah rumus yang cukup sederhana. Pertama, untuk menentukan berapa ukuran nilai kapasitornya, yaitu kita harus tahu dulu berapa sih ampere dan tegangan yang digunakan pada sepeda motor ini. Secara umum, sepeda motor menggunakan tegangan sebesar 12 volt. Kemudian, saat dilakukan pengisian oleh mesin pada saat mesin hidup, biasanya tegangan cas itu akan diberi lebih 2-3 volt di atas tegangan aki. Jadi kalau misal tegangannya di sini 12 volt akinya, maka sistem pengecasan itu biasanya bisa sampai 13,8 atau sampai 14 volt. Sehingga elko yang digunakan kita harus mempunyai minimal tegangan yang di atas tegangan cas. Jadi kalau misalnya tegangan casnya itu 14 volt, maka setidaknya kita bisa menggunakan elko yang 16 volt. Namun karena elko 16 volt itu sangat rentan terhadap tegangan 14 volt, kalau ada apa-apa sebaiknya kita menggunakan elko yang lebih tinggi dari 16 volt. Di pasaran biasanya elko itu rentan tegangannya dari 16 volt itu langsung ke 25 volt, 50 volt dan 100 atau 75.
Kebetulan yang saya pakai di sini adalah 50 volt. Jadi saya pikir ini cukup aman. Kemudian faktor yang kedua adalah mikrofarad berapa yang kita gunakan pada kapasitor ini. Cara menghitung secara simpelnya adalah berapa ampere yang digunakan aki ini. Nanti akan kita ketemu berapa mikrofarad. Rumusnya adalah secara umum per 1 ampere kita memerlukan sebanyak 1000 mikrofarad. Jadi kalau misal anggap aki ini 5 ampere, maka kita cukup menggunakan sebesar 5000 mikrofarad. Nah, di sini saya menggunakan sebanyak 1 2 3 4 5 kali 2 berarti 10. Karena ini paralel, 1 mikrofarad kali 10 berarti ini adalah bernilai sebesar 10.000 mikrofarad. Saya sengaja memberikan spare 2 kali lipat bila mana dengan penggunaan jangka waktu tertentu elko ini secara kapasitasnya menurun sehingga akan tetap mempunyai nilai akhir tidak jauh dari 5000 mikrofarad. Itu udah sangat cukup dan lebih secara teori. Namun pada prakteknya kenapa sih kita tidak menggunakan elko yang lebih banyak, misalnya sampai 20 mikrofarad? Itu akan terjadi yang namanya pemborosan karena dengan arus 5 ampere ini jika elko yang dipasang semakin banyak itu tidak akan bisa terisi secara efektif dengan sistem pengecasan aki ini. Artinya elko tersebut tidak efektif untuk bekerja. Jadi nilai 5 mikrofarad atau dikasih toleransi sampai 6000, 7000, saya pikir ini masih cukup ideal. Baiklah, kita akan coba langsung hubungkan saja yang minus ini dihubungkan ke minusnya aki, yang merah dihubungkan ke positifnya aki. Kita akan skip videonya untuk pemasangan. Oke Mas Bro, ini sudah dipasang elko-nya. Ini sudah diukur. Kita lihat sudah disambungkan seperti ini. Dan bisa dilihat terbaca tegangan di ampermeter sebanyak 14,4 volt. Stabil. Cuman turun 0,1 volt. Itu wajar ya. Dan kita akan coba bunyikan klaksonnya Mas Bro. Coba agak panjang. Oke, mantap. Jadi sudah terdengar perbedaannya tadi antara sebelum menggunakan kapasitor ini dengan setelah menggunakan kapasitor. Dengan catatan aki ini sudah mati ya. Dan semoga bermanfaat. Demikian tutorial ini saya buat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Ibing Project.